Iya, kita lanjutkan lagi Mbak Monica. Jadi Anda dalam perjalanan bermain dengan Binomo ini ya, pernah juga nggak sih Mbak ditawari begitu menjadi afiliator? Karena banyak juga ada beberapa korban begitu yang kemudian dengan loss-nya banyak, kemudian ditawari untuk mendapatkan untung sebagai afiliator. Iya, jadi kemarin saya kan posting trading, main di Binomo gitu di YouTube. Terus habis itu dilirik sama pihak Binomonya. Dan ada yang katanya namanya Ika yang mengaku sebagai manajer dari Binomo, DM di Instagram saya, terus menawarkan kerjasama. Pada waktu itu saya berpikirnya kerjasamanya mungkin mempromosikan karena saya belum tahu yang afiliator ini kan. Iya. Kemudian saya memberikan nomor saya untuk lanjut chat di WA. Nah, setelah lanjut chat di WA, terus dia menjelaskan bahwa ternyata saya harus mendaftar dulu menjadi afiliator. Pada waktu itu saya sudah loss sekitaran 80 jutaan dan saya berpikir bahwa menjadi afiliator ini kita harus benar-benar pintar dalam bermain di Binomo. Jadi kita bukan asal-asalan gitu. Jadi waktu itu saya menolak. Saya bilang mohon maaf, saya juga masih loss dan belum konsisten profit, jadi saya belum bisa menerima tawaran tersebut. Kemudian setelah 1 bulan kemudian, gimana kemudian Mbak Monica? Lanjutkan Mbak. Setelah 1 bulan kemudian, saya pun menerima tawaran tersebut. Jadi saya diajak Oke, saya ke Kabak Penum lagi deh kalau gitu Pak Gatot Reply Handoko. Sudah banyak nama tadi ya? Ada banyak nama Pak yang disebut oleh Monica ya berdasarkan DM teman-temannya di media sosial begitu Pak Kabak Penum. Ini bagaimana kepolisian menyikapinya? Haruskah ada laporan dan kalau ada laporan memang sudah ada yang masuk nggak Pak ke pihak kepolisian? Baik Mas, jadi terkait tadi yang disampaikan Mbak Monica, kalau ada data berkaitan dengan afiliator lain, ya tentunya oleh penyidik itu menjadi bahan masukan dan nanti akan ditindaklanjuti untuk melakukan penyelidikan. Nah, sebaiknya untuk korban-korban yang lain bisa segera melapor ke penyidik, gitu Mbak. Oke, jadi secara langsung mungkin Pak Kabak Penum bisa menyampaikan langsung ke Mbak Monica ya. Mbak Monica, akankah mungkin Mbak Monica tergerak untuk memperkaya informasi atau data kepada pihak penyidik yang saat ini menangani 2 kasus Binomo dan juga Quotex ini dengan afiliator-afiliator lain yang Anda tadi sampaikan, ya? Mbak Monica? Iya. Jadi kalau misalnya mau untuk mendapatkan informasi tersebut nanti bisa saya sampaikan, bisa saya kasih tahu, tapi itu juga udah saya share di YouTube, bisa dilihat di situ informasi-informasi mengenai apa yang sudah di-sharing juga dari teman-teman dan pengalaman pribadi saya. Artinya Anda siap ya kooperatif untuk menyampaikan data-data tersebut terkait adanya afiliator-afiliator lain, begitu ya? Bersedia. Iya, saya siap. Oke, Pak Kabak Penum, kemana nih Mbak Monica? Karena posisi dia kan ada di Manado nih. Apakah ke Polda Sulawesi Utara atau ke mana Pak Gatot? Ya lebih bagusnya ke Polda dulu, nanti kan Polda akan mengirimkan informasi itu ke Barreskrim untuk segera ditindaklanjutin. Mungkin dari penyidik kita yang dari Barreskrim yang akan turun ke daerah Manado. Oke, artinya tidak hanya akan berhenti di 2 tersangka ini saja ya Pak ya? Ya betul, kita masih mengembangkan terus dan mendalami terus apakah ada platform binary option yang lainnya, ini juga masih terus dikembangkan oleh teman-teman penyidik dari Barreskrim. Oke, baik. Mas Heri, apa catatannya Mas? Ya, tadi ada pembelahan ya. Misalnya pembelahan dalam konteks masyarakat yang melaporkan atau ada beberapa orang mungkin public figure yang juga sempat mendapatkan dana dari para tersangka. Dan ini diminta untuk dikembalikan. Jadi saya pikir alangkah baiknya kalau seandainya langkah pertama ini dimulai dari yang dikatakan public figure tadi. Agar apa ya? Agar menimbulkan efek domino dalam artian yang baik ya.
kepada orang lain di luar dari mereka untuk kemudian juga melaporkan hal tersebut. Karena kan pasti hal ini menjadikan atensi publik jadi makin semacam besar, influence gitu ya. Betul, influencer dalam artian yang baik ya Mas Fadil ya. Dan kemudian dalam konsepsi tadi juga kita sampaikan para korban ini diajak, diiming-imingi misalnya dalam tanda petik tadi dengan katakanlah mendapatkan profit yang tinggi, padahal secara logika mungkin sudah banyak disampaikan oleh mereka yang punya latar belakang pemahaman yang baik terhadap keilmuan ini, itu rasa-rasanya tidak masuk logika. Nah ini harus dijelaskan juga ke publik dengan baik. Kemudian berbagi indahnya berbagi, tapi berbaginya mohon maaf bukan ternyata dari uang pribadi. Nah ini kan dahsyatnya perkembangan teknologi informasi kadang nggak bisa disangkal ya. Ini juga menjadi satu hal yang kita harus pilih-pilih ketika melihat hal tersebut, mana yang kemudian memang secara logika itu masuk akal, dan kalau ingin bermain tadi ke katakanlah trading dan lain sebagainya, mungkin otoritas jasa keuangan juga lebih bisa memberikan informasi yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Dan dalam konteks tadi bukan hanya sebenarnya bicara tentang logika dari mendapatkan profitnya saja yang perlu diperhatikan, tapi juga legalitas. Karena kaitannya tadi kalau di listing di OJK minimal itu aman. Tapi mudah-mudahan juga yang di listing di situ tidak bermasalah kembali, karena memang untuk menertibkan ini perlu concern yang besar begitu Mas Fadil dan Mbak Maria. Oke, haruskah takut korban penipuan dari afiliator-afiliator ini untuk melaporkan? Artinya haruskah speak up mereka ini, memberanikan diri speak up gitu? Saya rasa pihak kepolisian, ya itu yang penting, benar kata Mbak Maria tadi, bahwa ada perlindungan terhadap saksi untuk melaporkan hal ini, dalam artian bahwa yang disampaikan pun akan lebih baik kalau seandainya berdasarkan bukti juga. Karena jangan sampai nanti menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan bukti. Nanti yang berat juga kasihan teman-temannya Pak Gatot ini dari kepolisian kan. Bagaimana kemudian mendalilkan sesuatu tapi tanpa dasar. Nanti jadi pukulan balik lagi ya. Jadi kita bisa memahami perspektif dari sistem peradilan pidananya. Memang mereka dibebankan dalam tanda petik, sekali lagi ya, tanda petiknya tadi adalah dibebankan untuk memberikan tanggung jawab terkait dengan bukti, terkait dengan keterangan informasi yang mereka sampaikan kepada pihak penyidik kepolisian, karena bicara pidana ini yang dikejar kebenaran material, begitu. Iya betul. Terima kasih banyak Mas Heri. Terima kasih banyak Mas Heri. Terima kasih banyak Mbak Monika Pak juga, Gatot terima kasih ya. Reptriandoko, Kabak Penum di Humas Polri. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Mas Fadil, Mbak Maria. Mbak Monika Kristi juga terima kasih. Mbak Monika. Oke, kalau ini tadi masih diusut polisi. Ini dulu deh, apresiasi lah ya buat Monika Kristi ya. Artinya mau speak up, muncul publik. Karena kan banyak publik mengatakan stigmanya kan terbelah juga. Ini dikatakan trading, investasi. Tapi banyak juga yang mengatakan ini judi loh. Ini investasi bodong begitu ya. Tapi kalau ngomong investasi bodong tidak hanya binary option. Sumedang itu Vi, dengan kok bisa arisan 20 M ya? Arisan investasi bodong dengan kerugian sampai puluhan miliar. Nah, kita akan bahas hal ini pemirsa usai jeda ya sesaat lagi.